Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Cyberlaw yang beranggotakan yang pertama Nathanael Mandudaleta Purba, yang kedua Jovan Gregorius, yang ketiga Yeremia Arthur Jonathan, yang keempat Wesley Haposan Silalai, dan yang kelima Daniel Sinaga. Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas isu penting yang semakin relevan di era digital. Kebebasan berpendapat versus pembatasan informasi di ruang cyber Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, platform media sosial telah memberikan kita kebebasan untuk berbagi ide dan pandangan. Namun seiring dengan itu muncul juga tantangan baru berupa modernisasi konten yang seringkali membatasi aura suara masyarakat. Dalam 5 bab ini kita gali lebih dalam mengenai pengertian kebebasan berpendapat, sumber hukum yang mengaturnya, serta berbagai pendapat mengenai pro dan kontra dari moderasi konten. Mari kita mulai perjalanan ini. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental, diakui secara internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri, kebebasan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat? Secara sederhana, ini adalah hak individu untuk mengemukakan pemikiran dan ide tanpa takut akan reperkusi. Di sisi lain, moderasi konten merujuk pada tindakan penyaringan dan pengaturan informasi yang dipublikasikan di platform digital. Ini bisa berarti penghapusan konten yang dianggap melanggar norma atau hukum tertentu. Pertanyaannya adalah, di mana batas antara perlindungan terhadap ujaran kebencian dan hak untuk bebas berbicara? Mari kita telusuri lebih lanjut. Bahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum daripada Undang-Undang Cyberlaw sendiri yang terletak pada atau diundangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE, di mana undang-undang untuk memahami dinamika kebebasan berpendapat dan modernisasi konten. Penting untuk mengenali sumber hukum yang ada. Memang di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Dan itu Undang-Undang ITE itu merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjamin adanya kebermanfaatan hukum sesuai dengan modernisasi konten yang seharusnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun penerapan Undang-Undang ITE seringkali menuai kontroversi karena dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik. Misalnya banyak kasus penangkapan aktivis dan jurnalis dengan dalih pelanggaran Undang-Undang ITE. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah hukum kita melindungi atau justru membatasi kebebasan berpendapat? Mari kita telah lebih dalam. Isu tentang kebebasan berpendapat sudah lama hadir menjadi diskusi dalam negara kita ataupun dalam dunia. Kebebasan berpendapat itu sendiri seperti yang kita tahu adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Terkait dengan hubungannya dengan perkembangan teknologi, banyak aktivis dan pakar hukum telah menekankan bahwa suara masyarakat adalah pilar utama bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berdemokrasi. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik dan mengawasi pemerintah secara bersamaan, walaupun bukan job desk-nya secara langsung. Moderasi konten ini seharusnya tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk membungkam suara masyarakat atau mengungkang suara-suara kritis ataupun alternatif. Dalam konteks ini, tentu penting untuk menciptakan ruang siber yang inklusif, yang menerima semua pandangan dan pendapat tanpa melihat background-nya. Dan tentunya selain inklusif juga diperlukan ruang yang aman bagi setiap orang menyampaikan kebebasannya. Untuk menyampaikan kebebasan berpendapatnya yang merupakan hak asasi manusianya.
Beberapa ahli menyarankan agar moderasi konten dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kami sebagai kelompok 5 berpendapat bahwa seharusnya moderasi konten tidaklah menjadi alasan, tidaklah menjadi sebuah senjata bagi pihak-pihak tertentu untuk mengecilkan suara-suara yang tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Dalam video ini kita telah menelaah dan telah menjelajahi berbagai aspek dari konsep kebebasan berpendapat melawan moderasi konten di media sosial, terlebih di ruang siber di Indonesia. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan ruang publik yang aman bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat tanpa mendapatkan perlakuan yang buruk atau negatif. Kita harus berupaya agar Indonesia dalam memoderasi konten tidak menjadi alat pengekangan, tetapi menjadi alat untuk selektivitas dalam penyampaian pendapat sebagai cara untuk melindungi diskusi yang konstruktif. Mari kita juga jaga ruang siber sebagai tempat di mana setiap orang dapat bersuara dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih hadirin sekalian telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan tentunya menjadi latar belakang atau daya pikir bagi kita semua terkait isu ini. Kami dari kelompok 5, terima kasih.